One of the video that I watched from you, ini bagus banget videonya. Yo, hello guys, welcome in my channel. Still with me, the man who unconfident to show my face in my video channel. Well, today saya akan mencoba meng-highlight sebuah konten video di YouTube yang kebetulan nongol di beranda YouTube saya. Sebuah konten podcast yang sangat luar biasa yang berasal dari channelnya Om Deddy Corbuzier, yaitu Close the Doors. Di video ini Om Deddy Corbuzier sedang mewawancarai seorang anak muda, anak Palestina yang kebetulan keluarganya tinggal di Israel. Kemudian dia sempat kuliah di Harvard University dan sekarang kalau nggak salah dia tinggal di Dubai. Ya, dia adalah Nes Daily. Mungkin teman-teman jauh lebih tahu siapa Nes Daily, sangat terkenal. Dia seorang content creator. Di video itu ada banyak topik yang menarik yang dibahas, tapi yang sangat menarik bagi saya yaitu saat Om Deddy menyinggung masalah si Nes Daily ini pernah membuat sebuah video One of the video that I watched from you tentang bagaimana menjalani hidup tanpa sebuah keberuntungan. How to live a life without getting lucky. How to live life without getting lucky. How to live life without getting lucky. Ya, semacam gimana sih caranya sukses tanpa harus mengandalkan sebuah privilege. Ini sangat menarik karena memang bagi saya, mungkin bagi teman-teman semua, sukses adalah hak semua orang. Tapi kita juga harus tahu bagaimana cara untuk sukses. Dan di video ini, Nes Daily memberikan 5 poin bagaimana menjadi seorang yang sukses menurut dia. Sangat menarik. Jadi kalau teman-teman pengen nonton secara lengkapnya, silakan mampir ke channelnya Om Deddy di Close the Door ya. Ini saya hanya meng-highlight bagian-bagian yang saya anggap penting saja. Oke. Would you mind to explain me a little, because I think there's a 5 points when you want to get success in your life. You have to do these 5, in my opinion. 1, you have to accept that life is not fair. Accept that life is not fair. It's so unfair. Oke, kita harus menerima bahwasannya hidup itu tidak adil. Dan kenyataannya di lapangan memang realnya memang hidup itu nggak adil. Kan kita sering kali ngelihat kan teman-teman yang kerja berangkat pagi, pulang pagi, banting setir, peras cucian itu ya gaji salary-nya cuma segitu-gitu aja. Sementara ada teman-teman atau orang lain yang kerja nyantai, duduk-duduk di depan laptop atau di depan komputernya, ya hanya beberapa jam saja, bahkan itu juga bisa sambil liburan, bahkan justru gajinya atau pendapatannya jauh lebih tinggi daripada teman-teman yang kerjanya konvensional. Kok bisa? Dan banyak sebuah fenomena atau kejadian-kejadian yang kita lihat, seringkali kita lihat di kehidupan ini yang kita merasa tidak adil. Kok dia gitu sih? Sementara aku udah effortnya sudah lebih-lebih tapi ya kok gini-gini aja. Sementara mereka yang terlihat nyantai-nyantai, lebih asik, lebih enak itu kok justru malah mendapatkan lebih gitu loh. Daripada teman-teman atau orang-orang yang effortnya lebih tinggi untuk melakukannya seperti itu. Ya memang itulah cara kehidupan berjalan. Dan kenapa kita harus menerima bahwa hidup itu sebenarnya tidak adil? Karena gini, kalau kita nggak terima, kita menolak bahwa ada memang di real life kejadian hal-hal seperti itu akan memunculkan kebencian, kedengkian di dalam diri kita. Dan itu kita tidak baik. Hidup berjalan dengan kedengkian yang ada di dalam hati dan pikiran kita. Melihat kehidupan yang memang kenyataannya seperti itu. Tapi kalau kita
menerimanya, bahwasanya kehidupan itu berjalan sedemikian rupa, maka itu kita sudah mendapatkan satu poin. Bahwa kita menerima lapang dada untuk, ya udah, memang kehidupan seperti itu. Jadi kita melangkahnya lebih ringan, lebih rileks untuk mencari cara bagaimana kita juga bisa survive seperti apa yang kita harapkan. Yang kedua, menurut Nest Daily adalah belajar bahasa Inggris. Then learn English. Atau belajar bahasa asing ya. Tapi kan ini bahasa Inggris terlanjur sudah menjadi bahasa internasional yang dimengerti oleh mayoritas orang-orang di dunia internasional. Jadi ya oke, belajar bahasa Inggris. Kenapa? Karena bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan orang asing, dengan orang baru, belajar dari mereka, menggali informasi dari mereka, tanpa kita bisa berbicara bahasa Inggris, tanpa kita bisa berbicara bahasa mereka. Kan gak mungkin, otomatis kita harus belajar bahasa asing. Misalnya kita belajar bahasa alien gitu kan ya. Gimana kita tahu caranya strategi alien untuk menyerang bumi, kapan alien menyerang bumi tanpa kita harus belajar bahasa alien. Kita harus tahu bahasa mereka. Dengan kita tahu bahasa mereka, kita tahu kapan alien menyerang bumi, strategi apa yang mereka gunakan untuk menyerang bumi. Kan kita jadi tahu gitu loh. Oke, itu contoh aja. Betapa pentingnya kita belajar bahasa asing itu. Ya apapun ya, mau bahasa Inggris boleh, mau bahasa Jerman oke, mau belajar bahasa Jepang silakan, mau belajar bahasa Chinese, monggo lah silakan apapun. Yang penting kita bisa belajar bahasa asing dan kita bisa belajar berkomunikasi dengan bahasa asing. Karena itu penting guys. Skill komunikasi itu adalah salah satu skill survival terpenting di dalam kehidupan sehari-hari. Selain skill mengolah bahan mentah menjadi masakan, bahan jadi siap makan ya. Kan itu juga skill survival juga. Tapi ini kembali lagi skill komunikasi. Terutama komunikasi dengan bahasa asing. Saya punya contoh. Dulu saya ada rekan saya, teman saya bercerita kepada saya tentang pengalamannya saat dia merantau ke Pulau Bali. Teman saya ini orang desa, orang kampung yang harus merantau ke Pulau Bali untuk mencari kerja yang lebih baik ya. Jadi singkat cerita dia mendapatkan pekerjaan sebagai buruh kasar. Angkut-angkut batu segala macam seperti itu. Suatu hari ada seorang turis tersesat hanya membawa secari kertas yang ada tulisan alamat tujuannya. Dan pekerja yang lain itu tidak bisa ada yang berbahasa asing, berbahasa Inggris nggak ada. Kebetulan teman saya ini, rekan saya ini bisa berbahasa Inggris. Nah, ditolonglah si turis ini yang tersesat ini. Dia ngobrol pakai bahasa Inggris, bla 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 bla, ditolong, akhirnya selesai, ditunjukin alamatnya, beres. Dan ternyata saat si rekan saya tadi itu ngobrol dengan si turis ini, kebetulan atasannya ini melihat. Dipanggillah si kawan saya ini, si rekan saya ini, ke kantornya si atasannya. Ditanya sama atasannya, kamu bisa bahasa Inggris? Bisa pak, saya bisa bahasa Inggris dan ada beberapa bahasa asing lainnya. Oh, kalau gitu mulai besok kamu nggak perlu kerja kasar seperti ini. Besok kamu ikut saya aja jadi asisten saya. Gara-gara dia bisa bahasa Inggris dan gara-gara dia pintar berkomunikasi dengan orang asing dan dilihat atasannya, dia mendapatkan posisi pekerjaan yang lebih baik, lebih nyaman. Cuman gara-gara bisa komunikasi bahasa asing. Efeknya gede banget itu loh. Oke ya, itu pentingnya kita belajar bahasa asing dan berkomunikasi dengan baik. Oke guys, kita lanjut. Yang ketiga menurut Nest Daily adalah cancel your friend. Then the next thing you have to do, if you truly want to succeed, is cancel your friends. Wow, cukup menyeramkan kata-katanya. Tapi gini guys, cancel your friend ini maksudnya kalian cari, kita cari friend yang benar-benar real friend kita.
Kan kita banyak tuh, punya banyak temen tuh, tetangga sebelah mungkin, atau teman di kampus, teman nongkrong. Tapi yang bener-bener real friend kita kan kita harus cari. Atau kalau saya sederhanakan, saya simpelkan kan, cari teman yang bukan toxic gitu loh. Kalau yang teman-teman toxic, ya udahlah tinggalin aja. Cari teman, pilih teman yang benar-benar bermanfaat, yang lebih sukses dari kita, lebih pinter dari kita. Supaya apa? Supaya kita bisa belajar dari mereka. Belajar gimana dia sukses, mereka sukses. Mencuri ilmu-ilmu mereka. Supaya kita juga ikut pinter, ikut sukses gitu loh. Itu maksudnya. Dan apalagi sekarang era digital, era sosial media yang kita bisa punya banyak teman dimanapun. Di kota manapun, di negara manapun, di belahan bumi manapun, kita bisa kenalan sama mereka gitu loh. Ya kita cari teman-teman yang satu frekuensi sama kita, yang satu visi, satu tujuan, yang sama-sama mau belajar, yang sama-sama mau berbuat kebaikan, yang sama-sama mau pingin sukses bareng gitu loh. Itu cari soulmate, real friend kita masing-masing. Yang teman-teman toxic mulai singkir-singkirin dah. Kontak-kontak yang isinya yang cuman ngejulitin orang, yang cuman ngegibah atau mencari aib-aib orang, itu mulai unfollow, unfriend kalau perlu ya, atau di block gitu loh. Karena itu apa ya yang toksik buat kita gitu loh, ngeracuni pikiran, membebani kita. Ngapain habis-habisin waktu ngurusin mereka gitu loh. Mendingan ya kita cari teman yang lebih manfaat gitu loh. Lanjut ke nomor 4. Menurut Nes Daily, kita harus mempelajari dan memahami sebuah ilmu yang unik, yang dimana orang-orang masih belum banyak mempelajarinya, tapi demand di lingkungan sosial itu tinggi. Dibutuhkan banyak orang dan perusahaan. And then I think you need to, in my opinion, learn skills that nobody else has. Dan saya ada contoh dahulu pada awal-awal masuknya atau ada aplikasi Corel sama Photoshop di komputer, itu salah satu teman saya itu jago banget ngebikin desain lewat Corel sama Photoshop. Dan dia itu kerjanya santai banget. Duduk di depan komputer, bikin desain sambil ngopi, sambil dengerin musik. Cuman beberapa jam desainnya jadi, dijual sama dia, dapat duit. Sementara kami harus kerja 8 jam yang konvensional gitu, itu bisa-bisa kalau di total sebulannya itu pendapatannya masih kalah sama dia. Sedangkan dia tuh bisa nggak terbatas, tergantung dia mau menyelesaikan berapa desain, tergantung desain berapa yang terjual sama dia. Dia bisa bebas menentukan income pemasukan pendapatannya. Itulah keuntungan di mana dia mempelajari dan menguasai ilmu yang saat itu belum banyak orang bisa, tapi dibutuhkan oleh banyak orang, oleh banyak perusahaan. Itu sangat menguntungkan sekali. Dan di sini si Nes Daily itu menginginkan kita itu memiliki ilmu, mempelajari ilmu, menguasai ilmu yang unik, yang belum banyak orang bisa, tapi demand-nya tinggi, dibutuhkan oleh banyak orang, oleh banyak perusahaan. Dan dia memberikan salah satu contoh, yaitu skill yang berhubungan dengan AI atau Artificial Intelligence. Ya, jadi teman-teman kalau yang senang programmer atau coding atau ya semacam itulah, itu akan bisa menguntungkan kalian. Dan fokus sama apa yang kalian pilih itu. Dalami, tekuni, kuasai. Nanti kalian, kita semua akan jadi ahli. Oke guys, yang terakhir, poin yang kelima, menurut Nes Daily, jika seseorang ini ingin sukses, menurut dia harus meninggalkan kampung halaman. Leave your feeling. And the last one is the most offensive one. Leave your village. Ya, kalau bahasa kita mah merantau lah ya. Merantau atau bisa dibilang hijrah, oke? Atau mungkin bisa dibilang juga meninggalkan zona nyaman, semacam itulah. Karena ngomong-ngomong merantau ini,
itu adalah suatu hal yang sangat penting untuk kita lakukan. Kenapa? Karena dengan merantau itu bisa melatih mental kita lebih dewasa. Kita bisa membuka wawasan lebih luas lagi, mengenal banyak-banyak orang baru, mengenal budaya baru, kebiasaan baru, bertemu dengan orang asing yang belum pernah kita kenal. Kita belajar dari mereka, dari cara hidup mereka, dari budaya mereka, dari everything. Kita mengetahui banyak hal baru di sana yang tidak akan kita dapat saat kita tetap berada di kampung halaman kita. Mungkin dulu saat di kampung halaman kita manja, kita selalu bergantung sama keluarga, sama orang tua, sama ya orang-orang terdekat di sekitar lingkungan rumah kita gitu kan. Tapi saat kita merantau, kita dipaksa, dipush untuk survive. Gimana caranya? Kita sendiri di sana, kita menjadi orang asing di tempat yang baru, di dunia yang baru, bertemu dengan orang-orang baru, kenalan, ngobrol, cari informasi, cari apapun yang bisa membuat kita survive. Bagi saya sih akan lebih challenging kalau kita merantau di tempat yang gak ada saudara di sana. Satu pun gak ada. Jadi saya harus benar-benar survive di sana. Cari teman baru, cari penghidupan baru, cari tempat tinggal baru gitu loh. Itu akan menambah tantangan untuk membuat mental seseorang itu menjadi kuat, menjadi terasah, menjadi terlatih. Gak gampang, gak cengeng gitu loh. Orang itu memang harus sangat butuh ditempa mentalnya. Mentalnya, pikirannya, fisiknya harus ditempa. Karena kalau gak gitu gak bangun orang itu. Tapi untuk merantau ke kota lain atau bahkan ke negara lain itu butuh persiapan. Nggak tiba-tiba merantau gitu tanpa tujuan, tanpa persiapan, itu ya bodoh juga gitu loh. Jadi setidaknya kita harus punya persiapan kemana kita, tujuan kita, ke kota mana, ke negara mana, apa yang kita harus siapkan. Kita harus gali informasi, cari informasi tentang negara tujuan kita itu. Gimana budayanya, gimana iklim cuacanya, apapun. Mungkin kalau kita mau kuliah di kota tersebut, ya kita cari informasi tempat kampusnya atau apapun, yang data-data apapun yang bisa melengkapi persiapan kita untuk merantau ke tujuan di mana kita akan merantau, seperti itu. Jadi meskipun merantau itu penting, tetap harus ada persiapan yang matang, yang proper, biar nggak jadi salah arah di sana kan. Kan banyak juga sih orang-orang yang merantau terus ternyata memang di sana nggak ada tujuan, akhirnya lontang-lantung, salah arah, terjerumuslah di hal-hal yang justru tidak baik. Oke, jadi itu intinya 5 poin yang menurut Nest Daily sebaiknya kita lakukan untuk menjadi pribadi yang lebih sukses. Silakan sekali lagi teman-teman, silakan tonton video lengkapnya di channelnya Om Deddy Corbuzier di Close the Door. Itu sangat banyak manfaat yang dapat kita ambil. Ya memang pendapat orang itu masing-masing ya. Silakan ambil yang bermanfaat untuk kalian, yang kurang bermanfaat silakan diabaikan. Yang jelas tetap semangat, tetap sehat, dan semoga hari-hari kalian sukses dan lancar selalu. Amin. Terima kasih teman-teman. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.